Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang kembali saya ucapkan pada program rutin kita, pendalaman kitab suci hari Selasa malam. Mari kita menyiapkan diri untuk memulai acara kita malam ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami Yesus Kristus Putramu, firman yang menjadi manusia, dan yang mengajarkan kepada kami jalan kebenaran, yang menuntun kami kepada keselamatan abadi sesuai dengan rencanamu. Firman yang kau wariskan kepada kami dalam catatan-catatan kitab suci, kini menjadi pedoman hidup kami yang hendak kami dalami, agar semakin kami cintai, semakin kami resapkan dalam budi dan hati kami, dan semakin kami hayati dalam hidup kami. Semoga oleh cinta akan firman-Mu, kami terdorong untuk semakin mencintai gereja-Mu, tubuh mistik Kristus, dan juga mencintai sesama kami dalam rupa-rupa pelayanan yang boleh kami lakukan. Berkatilah kami dimanapun kami berada, berkatilah juga teknologi yang kami pergunakan. Semoga semuanya dapat melayani kebutuhan kami dan kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan acara kita malam ini dengan memasuki sesi ke-17 dari Kitab Keluaran yang secara khusus akan membahas awal dari Kitab Keluaran bab 23, khususnya ayat 1 sampai 19. Nanti kita akan tetap membuka forum diskusi, forum sharing dan sebagainya, sehingga teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya atau memberikan versi yang berbeda memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Saya harap masing-masing kita sudah membaca teks yang sudah diumumkan sejak hari kemarin dan semoga masing-masing sudah membuat catatan. Ada satu dua orang sudah mengirimkan satu dua pertanyaan melalui WA dan saya merasa itu baik untuk menjadi bahan refleksi kita nanti juga. Baik, perkenankan saya untuk memulai share screen seperti biasa, sehingga teman-teman dapat mengikuti melalui media masing-masing. Baik, judul yang ditawarkan malam ini adalah Ritus dan Kehidupan Sosial, dan teks refleksi kita adalah Keluaran bab 23 ayat 1 sampai 19. Nah, tentu kita tahu bahwa apa yang kita refleksikan dalam sesi-sesi belakangan ini sangat berkaitan erat dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yang ditulis dalam hukum-hukum yang menjadi dokumen Sinai. Sehingga kita berada di dalam koridor penjabaran perjanjian Sinai yang mempengaruhi hidup orang Israel selama berabad-abad dan hidup kita sebagai orang Kristiani hingga hari ini. Nah, kita mengawali dengan satu kutipan yang saya ambil dari eh, surat pertama Yohanes, bab 4 ayat 20 sampai 21, yang bagi saya menggambarkan dua sisi dari karunia yang sama, yakni yang datang dari Tuhan, dan dua sisi itu adalah iman, dan yang sisi lain adalah kehidupan sosial atau kehidupan praktis. Ya, nah, pertama-tama mari kita melihat bahwa iman dan kehidupan sosial itu saling berpengaruh satu sama lain. Pada satu sisi, iman diharapkan untuk menginspirasi bagaimana kehidupan sosial itu berjalan,
Namun pada sisi lain kita juga harus akui bahwa kehidupan sosial seringkali juga berpengaruh apakah seseorang masih merasa perlu untuk beriman atau tidak. Misalnya ya, ada orang beriman pada Tuhan, tapi dia melihat kepahitan hidup orang. Dia mengalami bagaimana ketidakadilan itu begitu nyata, kejahatan, ya penindasan terhadap manusia itu begitu real. Lalu dia bertanya, di mana ada Tuhan? Dan ketika dia tidak menemukan jawaban, dia memutuskan untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. Nah, interaksi antara dua pihak ini adalah realita di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat sejenak apa yang ditulis oleh Yohanes dalam surat pertama, bab 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, apa yang ditulis dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 20 dan 21 ini langsung mengingatkan kita pada hukum utama yang sangat dipromosikan oleh Yesus Kristus. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus sendiri mengajarkan para murid dan menekankan perintah utama, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Nah, dengan demikian, kita melihat di sini ada satu paralelisme antara konsep yang diajarkan Yesus dengan penjabaran konkret yang dilakukan oleh para murid. Yohanes sebagai orang yang mengenal Yesus dari dekat, menjabarkannya dalam pengajaran kepada para muridnya. Dan dia mengatakan bahwa iman itu akhirnya terwujud dalam kasih. Dan kasih kepada Allah sebagai perintah pertama itu tidak mungkin dijalankan kalau tidak ada aspek yang kedua, yakni kasih kepada manusia. Maka ini paralel dengan apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka kita melihat bahwa prinsip-prinsip iman atau ajaran-ajaran dasar yang menjadi alasan mengapa seseorang menyebut diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu hanya mungkin dan berarti serta bermanfaat bagi hidup kalau dijabarkan dalam praktik-praktik konkret. Nah, dalam refleksi atas kitab Keluaran bab 23 ayat 1-9, kita berusaha untuk melihat bagaimana Tuhan menghendaki agar perintah-perintah dasar Ia itu dijabarkan dalam keseharian dan bagaimana itu berpengaruh. Bagaimana ritus yang diadakan itu sungguh-sungguh mencerminkan kehendak Tuhan dan bagaimana implementasi ritus itu akhirnya juga berpengaruh bagi kehidupan sosial, tentu dengan maksud ke arah yang lebih baik. Nah, maka saya memberi subjudul Tuhan menetapkan norma sosial agar umat Allah selalu ingat akan sejarah keselamatan. Ya, jadi Tuhan campur tangan langsung di dalam kehidupan umat beriman. Dan kita berharap agar dengan campur tangan Tuhan itu umat beriman mengingat kembali sejarah perjalanan hidupnya, terutama peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah keselamatan yang menentukan hidup matinya orang Israel, menjadi identitas bagi mereka, bahkan menjadi visi bagaimana mereka menghadapi masa depan, bagaimana mereka membangun bangsa, dan bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang berhadapan dengan mereka, termasuk mereka yang tidak mengimani Tuhan. Nah, mari kita membaca sejenak Keluaran bab 23 ayat 1-19. Saya bacakan dari layar yang disediakan. Anda boleh mengikuti dari layar atau dari Alkitab masing-masing. Dan terjemahan yang saya pakai adalah terjemahan baru 1, terbitan tahun 1974. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai satu perkara,
Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ketujuh, haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun saitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratmu dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orang yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta semua sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bunga dan hasil tanam haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Nah, 19 hari raya ini akan kita bagi, 19 teks ini akan kita refleksikan, namun kita bertolak dari ayat-ayat yang berbicara tentang hari-hari raya. Dalam hal ini, ayat 14 dan ayat 15. Ya. Nah, yang pertama adalah Hari Raya Roti Tak Beragi, yang kedua adalah Hari Raya Menuai, dan yang ketiga Hari Raya mengumpulkan hasil akhir tahun. Mari kita lihat sejenak satu persatu seperti apa Hari Raya Roti Tak Beragi, Hari Raya Menuai, Hari Raya mengumpulkan hasil akhir tahun. Kita mulai dengan Hari Raya Roti Tak Beragi. Dalam kitab Keluaran bab 23 ayat 15 kita membaca kalimat ini. Hari Raya Roti Tidak Beragi haruslah kau pelihara, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Nah, roti tak beragi ini esensinya apa? Maka harus dirayakan. Yang pertama, Hari Raya Roti Tak Beragi itu dirayakan selama 7 hari
pada tanggal 15 sampai 21 bulan Nisan sesudah perayaan Paskah yang jatuh pada tanggal 14 Nisan. Nah, perhatikan bahwa ini kalender Yahudi ya. Istilah yang kita pakai di sini Paskah, ini juga Paskah Yahudi. Jadi harus perhatikan baik-baik, walaupun katanya sama, Paskah Yahudi dan Paskah Kristiani itu mempunyai makna yang berbeda. Paskah Yahudi adalah peristiwa pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir ketika anak domba Paskah disembelih, darahnya dilaburkan pada jenang pintu, lalu malaikat maut lewat dan setiap pintu yang dilaburi dengan darah, dia akan melewatinya. Sedangkan semua yang lain, terutama di kalangan Mesir, malam itu juga anak sulung setiap keluarga juga mengalami kematian. Orang Israel diselamatkan. Jadi pasca yang berarti Tuhan berjalan lewat itu membahasakan keselamatan bagi orang-orang Yahudi. Itu pasca Yahudi. Sedangkan pasca Kristiani tentu memiliki makna yang berbeda, yakni kebangkitan Kristus. Maka istilah yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Nah, selama 7 hari tersebut, orang-orang Israel makan roti tidak beragi. Ya, perayaan ini mengingatkan kita apa? Mengingatkan orang Israel akan kuasa Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, perintah itu merujuk ke Keluaran bab 12 ayat 15 yang berbicara tentang roti tak beragi sebagai bagian dari santapan orang-orang Yahudi menjelang pembebasan dari Mesir. Jadi di sana ada apa ini? Domba yang dipanggang, lalu ada roti tak beragi, ada sayur pahit. Dan mereka makan dalam kondisi berjaga, yakni apa, pinggang berikat, bersepatu, dan dengan tongkat di tangan. So, kapan saja Tuhan bisa memerintahkan mereka untuk berjalan. Nah, Hari Raya Roti Tak Beragi ini merupakan kelanjutan dari perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu sudah terjadi pada tanggal 14 Nisan, tetapi 7 hari berikutnya, mulai tanggal 15 sampai 21 bulan Nisan, itu, sorry, em, orang-orang Israel harus tetap memakan roti tak beragi tersebut. Jadi itu kira-kira prinsip dasarnya. Yang kedua, Hari Raya Menuai. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Nah, hari raya menuai ini kita perhatikan satu istilah penting, ya situ ada yakni buah bungaran. Apa artinya buah bungaran? Buah bungaran adalah hasil pertama. Hasil pertama dari tanah yang diusahakan oleh orang-orang Israel. Ya. Jadi setiap kali kan orang Israel itu apa memulai mengolah tanah, lalu ditanamlah, mulai ditanam entah apa begitu, hasil pertama dari olahan itu diserahkan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, perayaan ini mengingatkan apa? Perayaan ini mengingatkan mereka akan berkat Tuhan yang terus berlanjut sesudah Ia tidak lagi menurunkan mana. Jangan lupa selama 40 tahun mengembara di padang gurun, orang-orang Israel itu memakan mana yang diturunkan Tuhan dari langit. Itu saja yang dimakan. Ya, tentu ditambah dengan daging piaraan mereka misalnya. Mereka juga waktu mengembara di padang gurun juga beternak. Tapi ada juga burung-burung puyuh yang didatangkan Tuhan masuk ke dalam perkemahan mereka. Nah, itu semua itulah yang dimakan oleh orang-orang Israel selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Tapi begitu mereka meninggalkan, menyeberangi sungai, eh, mereka masuk di tanah Kanaan. Begitu mereka menginjak tanah Kanaan,
Mana itu tidak lagi diturunkan Tuhan. Ya, lalu mereka hidup dari hasil tanah Kanaan. Maka ketika mereka sendiri sudah memiliki tanah tersebut dan mengolah tanah itu dan memberikan hasil, hasil pertama dari olahan tahun itu harus diserahkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka menuai itu merupakan sebuah peristiwa penting karena menuai merupakan sebuah perayaan atas karunia dan berkat Tuhan. Nah, Hari Raya Menuai ini dikenal juga dengan nama Hari Raya Tujuh Minggu, ya, Tujuh Minggu. Dan eh, itu berkaitan erat dengan Pentakosta. Karena 7 minggu, 7 kali 7 itu 49 hari, dan hari ke-50 sesudah Paskah, itulah hari Pentakosta. Sekali lagi, Pentakosta Yahudi itu tidak sama dengan Pentakosta Kristiani. Pentakosta Yahudi memiliki makna nomor satu, perayaan syukur panen. Lalu yang kedua, makna yang ditandatan kemudian adalah perayaan turunnya 10 perintah Allah. Ya, itu makna teologisnya. Sedangkan makna praktisnya adalah perayaan syukur atas panenan yang telah diterima. Nah, pada hari Pentakosta, ketika orang hadir di Yerusalem untuk membuat perayaan syukur itulah peristiwa Roh Kudus turun ke atas para rasul. Maka sejak peristiwa itu, Pentakosta di lingkungan orang Kristiani, istilah yang sama, diberi makna yang berbeda. Menjadi hari raya turunnya Roh Kudus, dan bagi kita itulah hari kelahiran gereja. Apa perintah dalam kitab Imamat? Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Nah, ini yang sulung itu juga dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, tentang anak sulung itu ada hukumnya tersendiri. Tapi semua hasil sulung baik berupa pertanian, buah-buahan, ternak, semua yang sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu hari raya menuai. Yang ketiga adalah hari raya pengumpulan hasil. Dalam kitab Keluaran bab 23 ayat 16b kita membaca demikian. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Itu juga harus diberi perhatian. Ya. Nah, panen itu kan berjalan kira-kira menjelang musim akhir musim panas, menjelang kira-kira sudah masuk musim gugur, itu masa panen selesai. Ya, kira-kira pertengahan atau akhir musim gugur lah. Lalu sesudah itu akan masuk musim dingin. Nah, itu akan dimulai tahun yang baru. Maka di situ dimulai siklus pertanian yang baru. Maka orang-orang Yahudi itu ada masa tenggang untuk mengadakan perayaan panen. Ketika semua sudah selesai, dibuatlah perayaan ini, pengumpulan hasil panen. Nah, apa yang terjadi di sana? Istilah lain untuk hari raya ini adalah hari raya Pondok Daun atau tabernakel. Ya, tabernakel ini bukan soal tabernakel di gereja. Kalau tabernakel di gereja itu merujuk kepada tempat maha kudus di Bait Allah. Tapi tabernakel di sini, hari raya Pondok Daun ini adalah pondok-pondok yang dibuat dari daun, biasanya berdinding dari 3 sisi selain atap. Lalu orang-orang yang merayakannya, hari raya pengumpulan panen itu tidur di dalam pondok-pondok tersebut. Dan kita tentu ingat bahwa Yesus juga pergi ke Yerusalem untuk menghadiri hari raya Pondok Daun. Nah, perayaan ini bernuansa syukur dan sukacita karena menandai akhir dari masa panen. Ya, saya ingat masa kecil dulu, kalau kita panen, ya, baik itu padi maupun jagung, terutama itu karena melibatkan banyak orang untuk bersama-sama memotong panenan. Sesudah hasil dikumpulkan, lalu
kita duduk untuk menyortir apa itu eh, padi gabah maupun jagung itu. Misalnya gabah sesudah apa dikumpulkan bulir-bulirnya itu lalu mulai dipisahkan dari ranting apa rangkaiannya itu agar tinggal biji-biji beras saja. Demikian juga jagung, ya, dipilih jagung-jagung yang berukuran besar, lalu ah, dipotong bagian pangkalnya, menyisakan sejumlah kulitnya, lalu jagung yang sudah dirapikan itu akan disimpan di dalam lumbung. Nah, proses merapikan semua itu biasanya ditandai juga dengan musik-musik tradisional, lagu-lagu tradisional, lagu rakyat, dan semua orang turut serta di dalam menyanyikan lagu-lagu rakyat itu sebagai tanda sukacita. Ya, saya kalau ingat sekarang itu memang pesta panen itu betul-betul merupakan sebuah hari sukacita. Ya, bagi masyarakat modern sekarang yang hidup dalam nuansa perkotaan, apalagi untuk generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z, generasi digital ini, barangkali nuansa panen itu hanya sebuah cerita yang mereka baca di dalam artikel-artikel. Tapi saya percaya generasi di atas mereka, generasi kita, eh, itu pasti masih mengalami apa artinya kegembiraan di masa panen, terutama bagi mereka yang hidup di pedesaan. Nah, perayaan bernuansa suku dan sukacita karena menandai akhir masa panen itu mengingatkan orang Israel akan masa pengembaraan di padang gurun. Ya. Nah, kalau nanti saya minta Anda untuk membaca kitab Imamat bab 23 ayat 33 sampai 44. Di situ ada petunjuk bagaimana mengungkapkan sukacita karena pengembaraan berkat Tuhan dalam masa pengembaraan di padang gurun. Salah satunya yang saya kutip adalah bab 23 ayat 40. Pada hari yang pertama ini maksudnya hari-hari dalam perayaan Pondok Daun itu. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Hari Raya Pondok Daun itu 7 hari lamanya untuk menandai akhir dari masa panen. Kesempatan terakhir untuk mengumpulkan hasil-hasil panen. Nah, beberapa catatan berkaitan dengan 3 hari raya ini. Nomor satu, 3 hari raya tersebut bersifat wajib untuk semua laki-laki Israel. Perempuan tidak dicatat apa-apa. Tapi perayaan tersebut bersifat wajib untuk semua laki-laki dewasa yang sudah eh, melewati apa yang disebut sebagai bar mitzvah, yakni inisiasi kedewasaan. Ketika dia sudah sampai pada taraf itu, dia mempunyai hak-hak khusus. Hak khusus itu antara lain misalnya membaca dan menafsir kitab suci dalam ibadat di sinagoga-sinagoga. Tapi dia juga mempunyai kewajiban untuk turut serta semua ini, misalnya membayar persepuluhan, menghadiri perayaan-perayaan atau festival-festival di Yerusalem, seperti Paskah, Pondok Daun, apa tadi, Yom Kippur, dan berbagai hari raya besar lain. Nah, ada kaitan erat dengan hari raya lain seperti hari Paskah yang dibuat sehari sebelum hari raya Roti Tabragi, dan hari raya Yom Kippur yang dibuat 5 hari sebelum Pondok Daun, ya, hari Pondok Daun. Nah, perayaan-perayaan ini merupakan buah dari proses inkulturasi. Ketika Israel sudah menetap di tanah Kanaan dan hidup sebagai petani, dilihat dari perayaan yang berwarna pertanian. Coba perhatikan, dalam perayaan itu yang dibawa adalah hasil-hasil panenan pertama. Dan panenan itu tidak dibuat ketika mereka masih menjadi bangsa pengembara di padang gurun. Di sana mereka menjadi peternak. Mereka tidak memanen
hasil untuk dimakan. Itu hanya dibuat ketika mereka sudah menetap, beralih dari pengembara menjadi petani yang mengolah tanah, lalu tumbuhlah hasil-hasil yang layak untuk dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada interaksi, ada korelasi kuat antara budaya dengan praktik iman. Ya, budaya dengan praktik iman. Jadi kita melihat bahwa antara kehidupan sosial dan eh, penghayatan iman itu memiliki kaitan erat satu sama lain. Satu akan berpengaruh kepada yang lain. Itu bagian pertama dari pembicaraan kita malam ini. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, hubungan antara hari raya dan kehidupan sosial. Ingat hari raya kita tadi yang kita bahas, 3 hari raya menurut perintah dari Kitab Keluaran bab 23 ayat 1-19 adalah hari raya roti tak beragi, hari raya menuai, dan hari raya mengumpulkan hasil terakhir, mengumpulkan hasil di akhir tahun. Nah, 3 itu yang menjadi bahasan kita. Nah, bagaimana kaitan dengan perintah Tuhan yang lain? Ada 6 hal yang akan kita bahas menurut perintah-perintah Tuhan yang tertera di dalam sana. Tidak menyebarkan kabar bohong, tidak merampas milik orang lain, tidak memperkosa hak orang miskin, tidak menerima suap, tidak menindas orang asing, dan ada masa kerja, masa istirahat untuk pekerja-pekerja. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tidak menyebarkan kabar bohong tentang sesama dan tidak membuat kesaksian palsu. Baik, Keluaran bab 23 ayat 1-3 berbicara demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Nah, barangkali bagian akhir kalimat terakhir ini akan bisa mengundang salah tafsir. Ada seseorang yang sudah mengirimkan WA kepada saya tentang ayat 23 ayat 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Jadi dalam hal perkara eh, misalnya perselisihan dan sebagainya antar orang-orang, walaupun seseorang itu miskin, tidak berarti bahwa dalam menegakkan kebenaran, dia harus memperolehnya. Dalam hal ini, kebenaran yang harus dipegang. Dan kalau kebenaran itu bukan ada pada orang miskin, maka dia tidak bisa dibenarkan hanya karena dia miskin. Ya, memang dalam banyak pengajaran kita menemukan bahwa Tuhan sangat menekankan perhatian kepada orang miskin. Ya, orang miskin itu jangan ditelantarkan. Memungut hasil ladang pun jangan ambil semua. Ada bagian yang harus disisakan karena itu adalah bagian dari orang-orang miskin. Ya, supaya orang-orang miskin, terutama para janda, anak yatim piatu itu dapat mengumpulkan sisa-sisa panenan itu agar mereka memiliki sesuatu untuk dimakan. Itu kita sudah bahas misalnya dari uh, pekan yang lalu. Ya. Nah, tapi dalam hal perkara perselisihan, ketika orang berperkara mengenai sesuatu hal, kemiskinan seseorang tidak menjadi alasan kita berpihak pada dia. Orang harus berpihak pada kebenaran. Karena itu, di dalam hal berperkara yang menegakkan prinsip tidak menyebarkan kabar bohong tentang sesama dan tidak membuat kesaksian palsu, kita menemukan 3 nilai ini. Nomor 1 adalah jujur. Atas dasar kejujuran itu, orang berlaku adil. Dan di dalam berlaku adil itu,
orang berpihak pada kebenaran, bukan pada persona. Sehingga ada gium yang mengatakan bahwa keadilan itu buta, itu ada benarnya. Ya, misalnya logo pengadilan itu kan eh, Dewi Keadilan memegang pedang dengan timbangan di tangan, dengan mata tertutup. Ya, itu artinya berpihak sepenuhnya pada kebenaran. Tidak usah dulu komplain tentang situasi pengadilan di Indonesia atau di negara-negara tertentu yang di mana keadilan itu bisa diperjualbelikan. Prinsip dasar yang dipegang eh, di dalam apa kehidupan sosial orang Israel, keadilan itu bertumpu pada kejujuran, pada keadilan, dan berpihak pada kebenaran. Nilai yang kedua, tidak merampas milik orang lain. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Nah, sekarang perhatikan. Di situ ada harta milik musuh. Harta milik musuh. Ada keledai atau lembu yang tersesat. Atau keledai yang berbeban berat. Milik musuh. Bahkan milik seorang musuh pun orang-orang Israel dituntut untuk melakukan kebenaran. Ya, dia tidak boleh mengambil alih itu dengan dalih ini kan milik musuh karena kalau saya ambil itu merugikan dia dan itu adalah keuntungan buat saya. Tidak bisa. Dalam hal milik orang lain tetap dihargai sebagai milik sesama. Sehingga dalam prinsip yang sama itu menolong sesama yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan itu juga merupakan sisi lain dari tidak merampas milik orang lain. Ya. Yang ketiga, tidak memperkosa hak-hak orang miskin. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Nah, dalam hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh 23 ayat 3 tadi. Juga janganlah memihak orang miskin dalam perkaranya. Di sini kita berbicara tentang orang miskin yang mengalami ketidakadilan. Ya. Nah, orang-orang Israel dituntut untuk tidak menjadi pelaku ketidakadilan bagi orang miskin. Ya, ketika orang yang tidak berdaya ini dia dalam posisi benar, maka orang-orang Israel diharapkan untuk menegakkan keadilan. Mereka tidak boleh memperkosa hak orang miskin hanya karena orang miskin itu adalah orang yang tidak berdaya untuk membela hak-haknya. Ya. Nah, dalam hal ini, membela kaum lemah yang tak mampu membela hak-haknya, itu merupakan paradigma dasar yang berlaku pada ayat ini. Ya, menegakkan keadilan dengan cara apa? Membela kaum lemah yang tidak mampu membela hak-haknya. Sedangkannya di sini itu orang miskin yang berada pada posisi yang salah. Walaupun dia miskin, dia tidak bisa dianggap benar. Kalau di sini, orang miskin yang sungguh-sungguh tidak berdaya, dia dalam posisi benar, tapi dia tidak mampu membela dirinya. Nomor 4, tidak menerima suap. Nah, ini menarik. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Nah, ini kalau kita beri contoh di lingkungan kita, itu kan selalu dikatakan demikian, bahwa ketika ada duit, yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Karena apa? Karena duit itu membutakan nurani. Suap itu membutakan nurani. Suap itu bisa jadi duit, bisa jadi kuasa, bisa jadi benda-benda lain. Ya,
Nah, tapi apapun modelnya, suap itu sudah memutarbalikkan kebenaran. Nah, itu terjadi sangat jelas di depan mata kita dalam situasi sekarang ini. Tapi prinsip dasar yang dihadapkan kita keluaran, orang diharapkan atau didorong untuk tidak menerima suap. Yang kelima, orang didorong untuk tidak menindas orang asing. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Menjadi orang asing di tanah Mesir itu kan pahit toh. Mereka misalnya ada masanya itu eh, bayi-bayi laki-laki yang lahir dalam keluarga Ibrani harus dibunuh semua. Lalu orang Israel akhirnya sembunyi-sembunyi, terutama keluarga Yokebed, yang kemudian menyembunyikan Mesir dan melarungnya di Sungai Nil, menyembunyikan bayinya dan melarungnya di Sungai Nil, yang kemudian diadopsi oleh putri Firaun dan diberi nama Moses. Jadi bisa bayangkan tekanan batin yang diderita oleh ibundanya, lalu kecemasan yang menghantui dia selama eh, anak itu harus di apa di dilarung di apa ini dilepas di sungai. Lalu ketika dia akhirnya bisa mengasuh anak itu bagi putri Firaun, dia juga tetap dilanda kesedihan karena anak itu adalah anak kandungnya, tetapi secara legal itu bukan miliknya. Kenapa? Karena dia orang asing di Mesir. Kalau dia orang Mesir, dia tidak akan memperoleh perilaku seperti itu. Nah, tekanan seperti ini tidak boleh dialami oleh orang-orang asing di tengah orang Israel. Ya. Dan satu dua hal yang muncul di dalam apa ini, eh, ada satu dua kasus yang menunjukkan bagaimana orang-orang Israel itu memberi peranan kepada orang-orang asing yang tinggal di tengah mereka. Oke, dalam peristiwa misalnya eh, Daud mengambil istri Uria. Emang apa yang dibuat Daud itu bukan hal yang benar. Tetapi siapa Uria? Uria itu adalah ditulis di dalam apa itu kitab suci itu bahwa dia adalah Uria orang Het. Siapa itu orang Het? Orang Het adalah salah satu suku asli yang mendiami tanah Kanaan ketika direbut oleh orang-orang Israel. Ada orang Feris, ada orang Yebus, ada orang Het, ya. Semua mereka itu ketika Israel akhirnya menguasai tanah terjanji itu, mereka tetap boleh hidup, tetapi terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat Israel. Nah, orang Het yang sebetulnya bukan orang Israel ini ternyata memiliki peranan penting di dalam bala tentara Yahudi di bawah Raja Daud, bala tentara Israel. Nah, berarti kita melihat bagaimana orang asing pun bisa memperoleh posisi kalau seandainya dia orang Israel mengikuti perintah Tuhan. Nah, dari sini kita belajar beberapa nilai. Pertama, orang Israel pernah mengalami apa artinya menjadi orang asing di Mesir. Maka mereka mengerti bahwa orang asing itu pelecehan, rentan pelecehan. Ya, nah karena itu orang asing harus dilindungi. Sebagaimana Tuhan dulu melindungi mereka di Mesir, demikianlah orang Israel harus melindungi orang-orang asing di tengah mereka, sama seperti Tuhan telah melakukannya bagi mereka. Yang keenam, masa istirahat untuk pekerja-pekerja. Keluaran bab 23:12 mengatakan demikian, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Nah,
Ini sebetulnya asal-usul kerja 6 hari. Sekarang sudah menjadi 5 hari ya. Tapi pada hari ketujuh kita beristirahat dan memuji Tuhan. Bagi orang Yahudi itulah hari Sabat. Bagi kita itulah hari pertama dalam pekan itu. Hari kebangkitan Tuhan. Yang dalam bahasa kita sekarang itu menjadi hari Minggu. Hari Minggu datang dari mana? Berasal dari Dies Dominica, hari Tuhan, bahasa Latin, yang kemudian dalam bahasa Portugal menjadi Domingo. Nah, itulah yang dibawa ke Indonesia dan menjadi hari Minggu. Adopsi gaya Melayunya demikian. Nah, nilai apa yang kita temukan dalam kewajiban untuk memberikan hari istirahat bagi pekerja-pekerja? Pertama, martabat pekerja dihargai. Ya, martabat pekerja itu dihargai. Yang kedua, ada periode pemulihan kekuatan ragawi dan juga pemulihan alam ciptaan. Dalam hal ini lembu dan keledai. Lembu dan keledai itu merupakan alam ciptaan, tapi dia juga butuh kekuatan ragawi, maka dia harus beristirahat juga. Ya, ini ada 6 nilai penting yang berkaitan dengan perayaan-perayaan di atas. Nah, signifikansinya di mana? Mari kita lihat. Pertama, 6 nilai mencerminkan hakikat pribadi Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri dan beristirahat pada hari ketujuh. Ya, nanti buka kitab Kejadian ya, bab 1 ayat 27 sampai 31 dan bab 2 ayat 1 sampai 3. Itu bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri, ya. Dan itu adalah amat sangat baik. Lalu pada hari ketujuh Tuhan beristirahat sesudah melakukan penciptaan selama 6 hari. 6 nilai ini mengalir dari hukum-hukum Sinai, ya, dari Dekalog. Lalu perayaan-perayaan merupakan kesempatan refleksi dan reanimasi atau penyadaran kembali orang Israel akan pengalaman iman dalam sejarah agar tetap dipelihara dan hidup di masa depan. Ya. Jadi perayaan-perayaan tadi itu hari raya roti tak beragi, hari raya menuai, hari raya mengumpul hasil di akhir tahun, semua itu sesungguhnya membahasakan penghargaan terhadap martabat manusia, penghargaan terhadap hukum Tuhan, dan kesempatan untuk merenungkan bagaimana penghayatan sebelumnya terjadi dan bagaimana atau apa yang harus dilakukan supaya penghayatan itu tetap dipelihara dalam hidup di masa depan. Nah, kita masuk ke dalam bagian penting bagi kita, yakni makna 3 hari raya bagi penghayatan iman Kristiani. Ada 3 makna yang digarisbawahi, yakni makna kenangan. Perayaan-perayaan itu mengingatkan manusia akan kebaikan Allah, agar manusia selalu mengakui, menghormati, dan menaati Tuhan. Nah, baiklah kita pakai ilustrasi dari perayaan hari kemarin, ya, 17 Agustus. Nah, 17 Agustus adalah satu rangkaian upacara. Itu ada satu bagian yang penting adalah mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu masa kita mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa. Maka kita menyanyikan lagu Gugur Bunga itu. Menurut saya itu satu bagian yang paling mengharukan dari rangkaian acara kebangsaan. Ya, upacara bendera 17 Agustus. Nah, kita mengenangkan jasa-jasa orang-orang ini. Nah, makna kenangan ini dalam perayaan 3 hari suci tadi yang dikenang adalah kebaikan Tuhan. Mengapa perlu dikenang? Agar manusia selalu mengakui, menghormati, dan mentaati Tuhan. Kenapa? Karena mampu mengingat kembali pengalaman-pengalaman berkat Tuhan di masa lalu. Kebesaran-kebesaran Tuhan, pembebasan-pembebasan Tuhan, perlindungan-perlindungan Tuhan terhadap orang Israel, terutama pada masa pengembaraan di padang gurun,
Dan pada fase-fase berat, ketika mereka harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan, baik datang dari kekuatan politik yang lain maupun bala bencana dan sebagainya. Pada ketika mereka orang-orang Israel dibuang ke Babilonia misalnya, ada satu Mazmur yang bagus, itu Mazmur 137, itu berbicara tentang bagaimana mereka duduk meratap di tepi sungai-sungai Babel sambil mengenangkan Sion. Nah, itu bukan mengenangkan kota Yerusalem atau mengenangkan bukit-bukit Sion dan sebagainya. Yang mereka kenang adalah berkat Tuhan yang mereka peroleh di masa lalu, yang sekarang tidak lagi mereka alami karena dosa-dosa mereka. Tapi kenangan itu membuat mereka kembali menghormati, mengakui, dan berusaha untuk mentaati perintah Tuhan. Makna kedua adalah makna syukur. Perayaan menjadi ruang dan waktu untuk bersyukur atas tanah, makanan, dan pembebasan dari penindasan serta persoalan hidup. Orang-orang Israel itu kan memiliki kebutuhan besar dalam hal sandang dan pangan dan papan perumahan, tetapi juga integritas diri sebagai satu bangsa, ketahanan bangsa. Mereka harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan yang seringkali mengancam, baik menghabisi kerajaan mereka maupun menindas mereka, menjadikan mereka bangsa buang, bangsa budak, orang terbuang, dan sebagainya. Nah, perayaan-perayaan itu menjadi kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia-karunia tersebut. Makna yang ketiga adalah makna kehidupan. Perayaan mengingatkan tanggung jawab sosial untuk berlaku adil terhadap sesama, menghargai hak-hak asasi manusia seperti hak hidup, kebutuhan-kebutuhan dasar, kebebasan, dan sebagainya. Nah, kita garis bawahi tiga hal ini. Hak hidup. Ada perintah Tuhan, jangan membunuh. Ya, ada juga firman yang mengatakan orang-orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dibunuh. Dan orang yang melakukannya itu tidak akan diampuni Tuhan. Ya. Nah, yang menunjang hidup ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Makanan, minuman, pakaian, perumahan. Ya. Semua itu menunjang hak hidup. Tapi di samping itu, ada juga kebutuhan lain agar bisa hidup sebagai pribadi bermartabat adalah kebebasan. Kebebasan. Maka perbudakan dilarang. Maka orang-orang Israel harus memperlakukan budaknya atau pekerja-pekerjanya, orang-orang asingnya dengan penuh hormat, penuh kasih, perlindungan, dan sebagainya. Karena kebebasan tetap menjadi sebuah nilai yang sangat penting. Nah, semua ini menunjang apa yang disebut sebagai budaya kehidupan. Nah, tiga makna ini coba kita bawa ke dalam situasi hidup orang Kristiani. Saya memakai istilah ini, filter Kristosentris. Apa maksudnya? Sudut pandang kita sebagai orang Kristen ketika memandang hukum-hukum perjanjian lama selalu memakai lensa pelayanan Yesus Kristus. Kristus sebagai tokoh pusat, lalu semua itu kita pandang menurut Kristus tersebut. Jadi itu seakan-akan sebuah prisma, ya, prisma di mana sinar masuk melalui prisma itu, lalu membias keluar, lalu kita berdiri di spektrum yang berbeda. Ya, nah, Kristus ini menjadi cara kita untuk memandang semua hukum perjanjian lama. Nah, 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai 23 menuliskan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, sekarang kita perhatikan istilah ini. Kristus bangkit sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Nah, orang-orang yang telah meninggal dan bangkit itu adalah pencapaian hasil yang dibawa oleh Kristus ke depan pengadilan takhta Bapa. Dan yang pertama dipersembahkan di sana adalah Kristus. Sehingga Kristus itu boleh kita sebut sebagai buah bungaran sejati yang mengawali seluruh kepenuhan keselamatan. Ya, Kristus membuka pintu bagi keselamatan. Kristus yang menggenapi seluruh ramalan perjanjian lama. Sehingga oleh Kristus itu kita memiliki darah perjanjian baru yang ditumpahkan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Bukan seperti darah korban Yerusalem yang harus ditumpahkan setiap tahunnya. Nah, filter kristosentris ini kita pakai untuk mengukur ini. 3 makna ini. Makna kenangan, makna syukur, dan makna kehidupan. Ilustrasi kita adalah Ekaristi. Nah, apa makna kenangan dalam Ekaristi? Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenang rencana keselamatan Tuhan yang berpuncak pada salib dan kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Setiap perayaan Ekaristi adalah pengulangan atas korban Kristus di atas altar salib. Maka altar di dalam gereja memiliki posisi yang sangat sentral. Itulah yang dihormati oleh imam yang akan merayakan Ekaristi Kudus dengan cara berlutut di depannya atau menunduk di depannya, lalu kemudian mengecup altar itu. Jadi perhatikan bahwa imam yang masuk ketika merayakan Ekaristi itu dia tidak berlutut ke arah tabernakel. Dia berlutut ke arah altar yang adalah tanda atau representasi salib Yesus pada waktu Yesus mempersembahkan diri dalam kurban salib. Itu yang kita kenang dalam perayaan Ekaristi Kudus. Nah, perayaan Ekaristi itu juga memiliki makna syukur. Karena apa? Kita bersyukur atas karunia pengampunan dosa dan karunia keselamatan sebagai buah dari wafat dan kebangkitan Kristus. Nah, perhatikan. Dalam perjamuan akhir Yesus berkata begini. Ketika dia menyerahkan piala kepada para murid, dia berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah kebangkitan dan pengampunan dosa yang dicurahkan demi pengampunan dosa." Kapan darah itu dicurahkan? Darah itu dicurahkan ketika Yesus mulai mengalami penganiayaan dengan berpuncak pada lambungnya ditikam, sehingga dari lambung itu mengalir darah dan air. Ya. Jadi kita melihat ada satu konsistensi di dalam pengajaran Yesus Kristus. Mujizat pertama yang dia lakukan adalah mengubah air menjadi darah dalam peristiwa, mengubah air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di Kana. Lalu dalam perjamuan akhir, dia mengubah anggur menjadi darah. Lalu ketika dia sudah bergantung di salib, dari lambungnya itu mengalir darah dan air. Titik temu antara keilahian dan kemanusiaan, di mana manusia berdosa mengalami pembasuhan oleh darah dan air itu, sehingga dosanya diampuni. Sehingga bagi kita, air dan darah yang tumpah dari lambung Kristus itu adalah
lambang sakramen-sakramen. Maka kita bersyukur atas itu. Yang ketiga, Ekaristi juga memiliki makna kehidupan. Kita mengakui karunia kehidupan yang mengalir dari wafat dan kebangkitan Kristus, yang mendorong kita untuk memperjuangkan kehidupan sebagai karunia berharga bagi Tuhan. Yesus mengangkat roti dan berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Ingat korban perjanjian lama, yang dikorbankan adalah anak domba, anak domba Paskah. Lalu orang-orang memakan anak domba Paskah itu, eh, anak domba Paskah yang memberi mereka kehidupan, karena anak domba Paskah itu darahnya sudah diletakkan atau dioleskan pada jenang pintu sebagai tanda bahwa yang ada di dalam itu adalah turunan Israel dan mereka eh, tidak dihabisi. Mereka dibiarkan selamat. Jadi anak domba Paskah itu adalah korban yang memberi kehidupan. Dalam perkara iman kita, anak domba Paskah gaya Yahudi itu diambil alih peranannya oleh anak domba Allah. Ingat kata-kata Yohanes Pembaptis waktu dia menunjuk kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Dan anak domba Allah itu juga mengalami korban, yakni korban salib. Namun korban salib ini bermuara pada kebangkitan. Kebangkitan inilah yang memberikan kita kehidupan dan tujuan mengapa kita mengimani Kristus. Jadi sekarang bisa lihat bahwa dengan memakai Kristus sebagai spektrum baru, cara kita melihat kenangan-kenangan, makna-makna perayaan-perayaan perjanjian lama, lalu kita tempatkan Kristus di tengah, dan dalam perayaan kita, semua makna itu dibaharui. Dibaharui oleh darah Yesus Kristus. Baik, sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi ini. Nomor satu, kenangkan dan syukuri kebaikan Tuhan. Apapun pengalaman hidup yang kita lewati, selalu kita meluangkan satu space atau satu ruang di dalam hati kita untuk selalu mensyukuri kebaikan Tuhan, termasuk pada saat yang paling berat sekalipun. Lalu yang kedua, mari kita siapkan diri selalu untuk menjadi alat pembawa damai, keadilan, dan pejuang kehidupan. Maksud saya di sini adalah sebagai orang yang berutang hidup pada Tuhan, kita ini berutang hidup pada Tuhan. Kita berkewajiban untuk membayar kembali kepada Tuhan dengan cara mewartakan kehidupan itu kepada sesama. Sehingga mereka juga pada akhirnya memiliki peluang untuk meraih kehidupan abadi, dan kehidupan sejati itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Karena Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Baik, demikian saja presentasi saya malam ini. Tanggapan dapat dikirim ke email berikut atau WA yang tertera di layar. Semoga presentasi sederhana ini bisa menjadi satu pembanding refleksi teman-teman sekalian atau dorongan untuk lebih mendalami lagi secara mandiri bagian-bagian tertentu dalam kitab-kitab suci, terutama kitab Keluaran yang sekarang menjadi sentrum perhatian kita. Demikian saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa ditangkap dan uh, bisa dipahami isinya. Saya berikan kesempatan dulu kepada teman-teman untuk boleh mengajukan pertanyaan atau boleh bersharing atau memberikan perspektif yang berbeda, baik melalui kolom chatting maupun melalui pertanyaan langsung. Silakan menghidupkan mikrofon, membuka kamera, lalu boleh mengajukan pertanyaan secara langsung. Waktu kita masih punya sekira kurang lebih 15 menit untuk melakukan pendalaman. Oke, rupanya penjelasan saya cukup jelas sehingga
Tidak ada keberatan Ada Romo. atau justru kabur sehingga tidak dipahami apa-apa. Saya persilakan dulu Pak Horas. Nah, selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu. Saya mau bertanya Romo, tadi kan di ayat yang kita baca itu bahwa milik musuh ya, kelembu atau keledainya tersesat harus dikembalikan atau ada yang terjatuh karena Ya, beban harus ditolong gitu ya. Apakah maksudnya di situ musuh dalam artian lingkup keluarga orang Israel bermusuhan dalam keluarga saja atau musuh dalam arti yang luas karena ya, dalam perjalanan hidup bangsa Israel kan mereka juga melakukan perampasan ketika berperang gitu. ya. Jadi ketika perang terjadi itu itu sudah aturannya kan sudah berbeda, ya. Ya, Ada aturan pampasan perang. Tapi dalam situasi normal itu kan permusuhan itu kan bisa juga ada. Orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak ada perangnya, tetapi permusuhan itu jelas ada atas dasar persepsi teologis tentang siapa yang murni dan tidak murni di hadapan Tuhan. Misalnya, ya. Tetapi walaupun berhadapan dengan itu, orang-orang Israel tetap dituntut untuk melakukan hal yang benar. Itu prinsip moralnya, melakukan hal yang benar. Jadi permusuhan di sini saya menafsir, menurut saya itu ada agak kompleks. Siapa saja yang berselisih dengan kita, itu dia masuk kategori itu. Nah, kalau memakai prinsip emosional individu, maka mengapa saya harus menolong musuh? Merugikan dia, malah itu baik untuk saya. Tetapi secara moral, diajarkan untuk ketika itu bukan dalam situasi peperangan tadi itu, maka kita tetap harus memakai prinsip moral yang benar. Ya, hak milik orang tetap menjadi hak milik orang. Walaupun itu hak musuh, walaupun itu adalah musuh kita, tetap kita berkewajiban untuk mengembalikannya. Ya, jadi misalnya begini, kita kita ambillah contoh dari lingkungan kita. Barangkali kita mempunyai orang yang menjadi lawan kita, baik dalam usaha, dalam peranan, baik itu di lingkungan kerja, mungkin rekan kerja, maupun orang-orang yang secara prinsipil berseberangan dengan kita, misalnya dalam politik. Tetapi perbedaan-perbedaan ini kan tidak memberi kita hak untuk mengambil satu langkah-langkah yang merugikan orang dalam berbagai sisi kehidupan yang lain. Misalnya, katakanlah misalnya gini, saya sebagai clerk bank, saya mempunyai akses terhadap data. Katakanlah Pak Horas adalah lawan politik saya di dalam dunia politik. Saya orang bank. Pak Horas punya rekening bank di tempat saya bekerja. Saya sebagai orang misalnya bank yang pandai, saya bisa memakai cara tertentu untuk mengakali penguasaan rekening-rekening yang milik Pak Horas. Tapi itu kan secara prinsip moral kan tidak benar. Karena perbedaan politik tidak membuat orang-orang untuk mengambil cara demikian. Nah, aplikasinya bisa diterapkan dalam rupa-rupa. Misalnya, perbedaan politik tidak membuat seseorang untuk menghalangi pihak lain memperoleh hak-haknya dalam dunia pendidikan, dalam dunia kesehatan, dan sebagainya. Ya. Perbedaan ideologi misalnya, saya tahu misalnya ada rumah sakit dengan identitas keagamaan tertentu yang menolak untuk melayani orang sakit melayani orang sakit dari golongan yang berbeda. Ya, padahalnya sakit itu menyentuh langsung kehidupan seseorang. Itu berbahaya loh. Orang bisa mati karena tidak ditolong. Ya, jadi dalam hal ini hak-hak orang tidak boleh dilangkahi hanya karena kita berbeda atau berkonflik dalam bidang tertentu. Ya, jadi pada prinsipnya itu nilai ideal yang dijabarkan supaya menjadi peringatan. Apakah orang bisa melakukannya atau tidak, itu sudah perkara sekunder. Tapi prinsip dasar harus dituliskan. Ya, misalnya
dalam undang-undang negara kita. Em, Fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Itu kan pasal 33 ayat berapa lah, saya tidak tahu itu. Itu kan nilai idealnya. Apakah itu dipraktekkan? Dalam banyak hal tidak. Fakir miskin dan anak terlantar, matilah kau di pinggir jalan. Ya, karena para elit dan para penguasa sibuk sendiri untuk mengurus dirinya sendiri. Ya, tapi sebagai sebuah nilai ideal itu tetap harus dipegang. Bumi, air dan kekayaan alam itu milik negara, dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Itu nilai ideal. Praktek, itu lain lagi. Prakteknya ternyata tidak demikian. Sebagai sebuah nilai ideal, tetap harus dibahasakan. Ya, begitu ya, Pak Horos ya. Oke. Baik, Romo. Atau mungkin bisa diartikan seperti ini juga, Romo. Mau ini sharing aja, Romo ya. Silakan ya. Contohlah kemarin itu kan ada ketegangan antara India dengan Cina itu. Dan Hmm. mereka militernya sama-sama berhadapan-hadapan di perbatasan yang sama. Hmm. Tapi artinya mereka karena walaupun bermusuhan, karena tidak situasi perang, mereka tidak boleh menembaki tentara lawan. Tapi kalau ketika memang sudah resmi perang, baru boleh menembak tentara lawan. Mungkin kira-kira gitu resmi. Tapi nggak ada aturan formalnya, tapi harus Kalau seperti itu mungkin kalau adatnya. itu saya lihat dari perspektif yang lain. Masing-masing punya senjata sehingga sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Sehingga eh, hitung-hitunglah kalau kamu itu kan kalah jadi abu menang jadi arang, ya, sama-sama rusaknya. Kalau tadi itu saya lihat lebih pada dalam situasi normal di mana orang sesungguhnya bisa mengambil keuntungan dari kelalaian musuhnya. Ya. Jadi kelalaian musuh yang kehilangan lembu dengan keledainya, saya bisa menjadikan itu keuntungan. Karena dengan mengambil itu saya melemahkan dia secara ekonomi. Tapi secara moral, prinsip itu tidak boleh dijalankan. Karena tetap melanggar hak seseorang. Oke, Oke, baik Romo, terima kasih baik. Romo. Saya coba jawab dulu beberapa pertanyaan di sini dari Pak Armiento. Dalam Terang Keluaran 23, dapatkah kita mengatakan bahwa krisis ekologi dan ketidakadilan sosial dewasa ini adalah bukti kegagalan umat beriman menghayati Ekaristi? Setiap perayaan Ekaristi itu membuahkan perutusan. Pergi, misa sudah selesai, pergilah. Kita diutus. Diutus itu untuk apa? Diutus untuk mewartakan berkat yang kita peroleh di dalam Ekaristi itu. Nah, krisis ekologis dan ketidakadilan sosial, kalau itu dilakukan oleh orang-orang Kristiani, maka itu adalah kegagalan di dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan yang kita peroleh dari perayaan-perayaan sakramen. Tapi jangan lupa bahwa krisis ekologi dan ketidakadilan sosial itu tidak selamanya merupakan kesalahan orang Kristiani, walaupun banyak dilakukan oleh orang Kristiani juga. Ya, walaupun itu tidak dilakukan oleh orang Kristiani, tetap orang Kristiani dituntut untuk turut bertanggung jawab dengan cara apa? Menyuarakan ketidakadilan dan kerusakan itu sebagai seruan kenabian. Dan seruan kenabian itu adalah bagian dari perutusan yang tetap kita peroleh dari Kristus yang hadir secara nyata di dalam sakramen Maha Kudus. Maka Pak Armiento ada benarnya bahwa orang Kristiani yang tidak menerapkan dan menghayati Ekaristi secara benar, nanti akan memang terlibat baik langsung atau maupun tidak langsung di dalam ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekologis, dan sebagainya. Maka seruan Paus Fransiskus almarhum dalam Laudato Si itu merupakan satu seruan untuk memperhatikan, menegakkan keadilan antara lain keadilan ekologis. Walaupun ensiklik itu memuat praktis penghargaan terhadap seluruh ciptaan, bukan hanya ekologi aja. Hanya ekologi itu menjadi sangat relevan karena itu ditanggapi juga oleh berbagai pihak lain yang tidak mengimani Kristus. Mereka menghargai Fransiskus teristimewa dari sisi ini, bahwa Paus juga menyuarakan hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan mereka. Sedangkan mengimani Kristus itu kan eksklusif milik orang-orang Kristiani. Tetapi ketika berbicara tentang ekologi, itu menyentuh juga kehidupan banyak orang.
Jika umat Israel sudah menjalankan ritus-ritus pesta dan persembahan seperti yang diperintahkan dalam Keluaran 23, mengapa Allah tetap menolak ibadat mereka melalui para nabi? Apakah mungkin ritus tanpa kasih dan keadilan menjadi sebuah penipuan rohani? Benar. Karena orang bisa melakukan kewajiban hukum, tetapi mereka tidak menyentuh prinsip dasar hukum yang membawa keselamatan dan kesadaran untuk lebih mencintai Tuhan. Nah, Injil dalam pertemuan antara Yesus dan orang muda yang kaya, itu kan orang muda itu bertanya begini, apa yang saya harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus katakan, jika engkau mau hidup, jalankanlah perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tuamu, kasihilah Tuhanmu, dan sebagainya. Lalu dia katakan, itu saya sudah lakukan. Nah, Yesus lihat itu. Kamu sudah lakukan, tapi kamu tidak menyentuh esensi dari hukum. Maka untuk memurnikan hukum itu, satu hal lain yang harus kamu lakukan. Pergi, jual harta milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu datang mengikuti aku. Mengikuti aku itu maksudnya apa? Bukan berarti apa menjadi orang yang melarat, tidak punya apa-apa, tetapi memurnikan kelekatan diri orang tersebut pada harta milik yang membuat dia tidak sanggup melihat sesama sebagai representasi Tuhan yang harus dilayani. Nah, banyak orang Yahudi yang dikritiki Yesus itu karena ini. Mereka menjalankan kewajiban semata-mata sebagai sebuah kewajiban, tidak menjalankannya sebagai sebuah cara untuk lebih mencintai Tuhan, lebih memurnikan dirinya, agar lebih berpeluang meraih keselamatan. Jadi, betul. Kalau kita bicarakan dengan sekarang, itu juga banyak terjadi di lingkungan kita. Kita juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas rohanian, ya, terlibat di dalam berbagai persekutuan doa, pendalaman iman, sharing kitab suci, dan sebagainya. Tetapi dalam praktik hidup, kita juga bisa menjadi orang yang sangat tidak bermoral. Pengadilan-pengadilan pada sejumlah imam di berbagai belahan dunia sekarang ini mencerminkan keruntuhan moral itu. Para imam yang memimpin umat dalam ibadat, merayakan Ekaristi, memberkati, mendengarkan pengakuan, mengurapi orang sakit, memberkati perkawinan, dan beberapa hal. Tapi kemudian ada sejumlah imam yang berperilaku sangat brutal, jahat, menjadi pelaku pedofilia, dan rupa-rupa hal sehingga mereka harus diadili dan dijatuhi hukuman. Saya setuju dia harus dihukum dengan sangat berat. Apa yang terjadi? Gaya hidup mereka menjadi sebuah skandal dan sangat merusak kekuatan moral gereja dalam menyuarakan kebenaran. Lalu banyak orang memutuskan untuk tidak lagi beriman karena peristiwa-peristiwa ini. Betul, iman adalah karunia Tuhan dan orang yang meninggalkan iman adalah tanggung jawab pribadinya. Tapi sesuatu yang menjadi trigger, yang menjadi pemicu meninggalkan iman, itu kan ibarat apa kata Yesus. Jika Anda menyesatkan seorang anak kecil, lebih baik bagimu kalau batu kilangan diikat di lehermu, lalu dibuang di laut. Ya, jadi secara sosial kita juga bertanggung jawab. Dan itu adalah sebuah penipuan rohani. Anda bisa membuat aplikasinya dalam rupa-rupa cara lain menyangkut kehidupan Anda sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebagainya di dalam rumah tangga. Dalam peringatan apa gereja mengadopsi Hari Raya Pondok Daun atau Tabernakel atau tidak ada Romo? Ini perayaan khas Yahudi. Ya, kita tidak punya itu. Istilah kita pakai tabernakel tetapi memiliki makna yang berbeda. Pentakosta kita pakai tetapi maknanya berbeda. Paskah kita pakai tetapi maknanya berbeda. Roti tak beragi kita pakai di dalam perayaan Ekaristi tetapi memiliki makna yang berbeda. Mengapa demikian? Perhatikan baik-baik bahwa jemaat perdana Kristiani, orang Kristiani generasi pertama itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya pada Kristus sebagai Mesias. Mereka mempraktekkan gaya hidup Yahudi. Mereka pergi berdoa kemana? Ke Kenisa. Ingat, Petrus dan Yohanes pergi berdoa ke Kenisa pada jam 3 sore. Dan di sanalah mereka bertemu orang lumpuh.
yang di akhirnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu. Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada pada kami, kami berikan kepadamu. Praktek hidup mereka itu praktek hidup Yahudi. Maka mereka memakai istilah semua-semua itu menurut cara Yahudi. Ya. Nah, itu yang kita warisi. Itu yang diwartakan kepada orang lain. Itu yang dibawa. Nah, ketika gereja menyeberang dari Israel ke dalam budaya yang lain, nah disitulah proses inkulturasi terjadi. Ya, sehingga Paulus tampil sebagai rasul bagi bangsa orang Kristiani yang tidak berlatar belakang Yahudi, yang mengemukakan atau menuliskan begitu banyak pedoman yang sangat bermanfaat bagi kita hingga hari ini. Ya, nah sekali lagi satu pertanyaan dari Pak. Itu tadi pertanyaan dari Pak Alexander Freddy ya. Sekarang pertanyaan dari Pak Armiento. Bagaimana relasi antara larangan jangan mempersembahkan darah kurban bersama dengan sesuatu yang beragi, dengan kesucian perayaan Ekaristi yang menghadirkan Kristus sebagai anak domba, dan apa implikasi teologis bagi kehidupan sosial umat Katolik yang kerap mereduksi Ekaristi hanya sebagai kewajiban liturgis tanpa keterhubungan dengan keadilan dan kasih persaudaraan. Pertama kita perhatikan dulu esensi darah di dalam kepercayaan Yahudi ya. Darah itu kan memiliki satu apa ya nilai yang dalam ya, karena darah itulah yang dipakai untuk mereciki orang-orang Israel misalnya. Pada darah itulah yang dipakai untuk mengurapi misalnya orang yang eh, orang yang ditabiskan menjadi imam dalam kanisa dan sebagainya. Jadi darah memiliki peranan yang sentral. Nah, ketika itu masuk dalam perayaan Ekaristi, darah korban itu kan sudah diambil alih oleh darah Kristus. Maka dalam surat Ibrani itu tertulis bahwa kita memiliki imam agung yang mempersembahkan diri satu kali untuk selama-lamanya. Ya, satu kali untuk selama-lamanya. Nah, sehingga Kristus sebagai anak domba Allah itu darahnya dia itu berlaku eh, praktis sepanjang segala waktu. Kristus itu dahulu, sekarang, dan yang akan datang itu tetap sama. Jadi kematian Kristus itu membawa efek berlaku surut, berlaku masa kini, maupun berlaku pada masa yang akan datang. Sehingga kematian Kristus itu juga memurnikan sekaligus orang-orang yang datang sebelum dia, tetapi juga yang menyelamatkan orang-orang yang ada bersama dia, dan juga membawa korban keselamatan bagi kita yang ada sekarang ini. Dan representasi bagi kita yang paling jelas adalah Ekaristi itu. Ekaristi itu. Sehingga Ekaristi itu merupakan sebuah korban yang bernilai tadi itu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu implikasi yang sangat-sangat besar dari pemahaman kita tentang Kristus yang menumpahkan darahnya dalam korban salib sebagai anak domba Allah. Nah, tema ini memang agak besar, Pak Armiento. Jadi saya tidak bisa menjabarkan secara mendetail saat sekarang ini, tapi itu kira-kira garis besar yang bisa saya sampaikan. Saya akan mencatat ini, mungkin ini akan menjadi sebuah bahan untuk direfleksikan pada masa yang akan datang. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Saya berikan satu orang lagi kesempatan, kalau seandainya masih ada. Pak Pias, sesudah ini kita akan tutup pertemuan kita malam ini. Ya, silakan. Oke Romo, ini kan tentang hak-hak manusia kan, dalam keluaran ini begitu banyak peraturan untuk manusia, begitu Hmm. banyak. Em, ya ketika menyinggung masalah liturgis tadi dengan begitu banyaknya, apakah dulu orang Yahudi itu ada doa kontemplatif, maksudnya yang menyepi terus merenungkan ini semua gitu Romo. Itu aja Romo. Ada. Dalam budaya budaya Yahudi itu, pertama nabi-nabi itu seperti Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, mereka semua itu rata-rata hidup di padang gurun. Itu sebuah hidup asketik, hidup yang keras, memisahkan diri dari dunia.
Lalu di kalangan orang Yahudi itu ada satu golongan yang bernama golongan Eseni, yang sekarang sudah tidak ada lagi golongan itu. Golongan Eseni yang memisahkan diri dari orang-orang lain dan membuat aturan-aturan untuk mempraktikkan ketentuan-ketentuan hukum Musa itu secara murni, ya. Dan kita bisa menemukan berbagai hal lain, berbagai orang lain. Apa yang kita sebut sebagai kaum Anavim itu sisa kecil yang sangat mereka orang benar di hadapan Tuhan. Itu misalnya Sakaria, Elizabeth, Simeon, Hana, Yusuf, Maria. Itu mereka itu disebut sebagai kaum Anavim. Orang-orang yang hidupnya murni di hadapan Tuhan. Lalu kita juga melihat orang-orang yang tahu merenung tentang firman Tuhan. Contohnya itu Nikodemus. Nikodemus itu datang kepada Yesus malam-malam, itu membuat sebuah klarifikasi teologis yang luar biasa dalam. Itu hanya mungkin kalau dia merenungkan dengan teliti apa yang dia mendalami. Dan di sana Yesus melengkapi pengetahuan teologis dia yang sudah sangat besar itu, antara lain mengkritik dia, karena sebagai pengajar Israel dia tidak mengerti apa kelahiran baru, tetapi juga melengkapi pengetahuan dia, melengkapi pengetahuan Nikodemus tentang hukum ilahi dengan mengungkapkan tujuan kedatangan Yesus, ya. Bab 3 ayat 6, Yohanes bab 3 ayat 16 itu sebuah abstraksi yang paling kompleks tentang seluruh sejarah keselamatan. Mengapa Yesus ada di dunia? Cukup baca Yohanes 3 ayat 16, itu sudah merangkum seluruhnya. Nah, itu hanya mungkin oleh orang yang mau merenung. Merenung. Jadi, orang Yahudi, banyak orang hidup menurut hukum, itu yang dikritik oleh Yesus, terutama kaum Saduki dan kaum Farisi. Ya, tetapi ada juga orang-orang lain yang benar, yang kemudian mendalami firman Tuhan, lalu kemudian percaya pada Yesus sebagai penyelamat. Kita lihat misalnya ada Nikodemus. Kemudian ada juga Yosef dari Arimatea. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan baik tentang hukum Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur dan sebagainya. Lalu mereka melihat Yesus sebagai penggenap seluruh perjanjian lama ini. Itulah sebabnya iman Yahudi adalah iman penantian, iman Kristiani adalah iman penggenapan. Penggenapan terhadap penantian itu. Orang Yahudi sampai sekarang itu masih tetap dalam penantian karena mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai penggenap janji keselamatan. Tapi dalam Yahudi sendiri ada sekte mesianik yang tidak pernah menyebut diri Kristiani, tetapi mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Itu ada sekte Yahudi mesianik, ya. Jadi tetap ada dinamika di sini. Gitu ya, Pak Pias, ya. Hmm. Ya, makasih Romo. Ya, Baik teman-teman itu kisah sekalian, cinta Tuhan ya Romo. ya, Sampai menganugerahkan putra ya, tunggalnya. Ya, ingat ya, saya Romo. itu Makasih dia, Romo. itu dia, ya. Teman-teman sekalian, kita sudah jam 8:35, sudah 1,5 jam kita dalam forum ini. Eh, saya akhiri dulu refleksi malam ini. Eh, Lebih atau kurangnya, demikian refleksi yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Pekan depan kita akan tetap bertemu seperti biasa. Mohon dipantau WA grup kita. Bahan malam ini akan diperbaiki dulu beberapa kesalahan tadi dan nanti akan dikirimkan dalam format PDF seperti biasa. Dan sekarang pengajaran itu banyak yang saya record juga dan saya juga letakkan di channel YouTube kami. Nanti saya akan share juga rekamannya itu untuk teman-teman yang masih ingin mereview dan kalau boleh sesudah mereview juga menanggapi melalui WA atau melalui email yang saya sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian dan semua kesabaran, kesediaan untuk ada bersama saya dalam refleksi-refleksi hari-hari ini. Semoga partisipasi kecil kami dari Bible Center Batam tetap bisa mendorong Bapak, Ibu-Ibu semua untuk secara mandiri belajar kitab suci, renungkan, menyelami, dan terutama menghayatinya. Sehingga Anda menjadi promotor kehidupan
yang membawa, mengupayakan, mewartakan kehidupan, dan memperjuangkan kehidupan atas dasar iman yang kita bangun pada diri Yesus Kristus, di atas dasar Yesus Kristus, sang jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mari kita mengakhiri dengan berdoa bersama dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang mendorong kami untuk tetap setia pada jalan kebenaran yang telah Kau ajarkan kepada kami. Syukur kepadamu atas penyertaan-Mu malam ini. Syukur kepadamu juga atas kelancaran teknologi yang kami manfaatkan. Semoga berkat pendalaman kami ini, cinta kami akan Dikau semakin bertumbuh, komitmen kami untuk melayani sesama semakin dikobarkan, dan bersama-sama kami membangun kerajaan-Mu di dunia sebagai tanda harapan bagi semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah Tunggal Maha Kudus menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi Malam, pekan Romo. depan. Terima kasih, Romo. Terima kasih Bana Romo.